Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, di mana saya hadir lebih cepat ya. Ini pasti gejolak dan seperti kemarin juga ya. Dan sekarang kita bisa lihat ini di depan itu jam sekarang menunjukkan pukul 12:08 ya, yaitu hari Kamis ya. Itu di sini saya kasih label trade the CPI. The CPI is coming. Are you ready? Jadi kita akan menghadapi ujian masalah inflasi di Amerika. Apakah kalian siap? Dan perlu juga diketahui di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan dimanapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Oke, dan kita bisa lihat ini sekarang ya. Ini sekarang harga emas ini mencoba untuk menjemput ATH lagi ya. Dan kita perlu diketahui sekarang itu hanya ada di 3132.63, dan itu barusan terjadi, yaitu tepatnya pada pukul 12.06 WIB ya. Dan low-nya itu ada di 3078.5 ya. Itu ada terjadi pada pukul 8.36 WIB. Dan saya juga sering mengatakan ini server yang membawa jalan, tapi dia masih ngeden ya, pelan-pelan. Dan high-nya itu mencapai di 3125 ya. Low-nya ada di 30.79 dan sekarang ada di 31.22 mendekati high-nya. Oke, dan kita bisa lihat ini di tabel sebelah kanan seperti biasa, di mana ada purchasing saya ya. Jadi bisa dilihat ini adalah sisa purchasing saya yang kemarin ya, yaitu pada hari Selasa punya, dan itu ada di halaman kemarin juga ya. Dan saya kasih stop itu. Memang jumlahnya banyak ya, mau nggak mau saya kasih stop ya. Itu jelas ya. Dan lalu ini adalah perkiraan saya yang kemarin ya. Itu semuanya kena semua ya. Dan semua tidak menyangka itu saya sudah mengkira-kira itu, di mana pada pukul 19 itu ada angka di 3020. Itu adalah angka yang krusial yang akan membawa dia naik ke atas ya. Dan pada kemarin itu saya berbicara itu pada pukul 1, dan harga menunjukkan di sini di 3017 ya. Dan saya juga sudah mengingatkan ya, itu pada waktu kemarin hari Jumat tanggal 4 April ya. Itu dimana high-nya ada di 1200 pips ya, atau mendekati 1500 pips, yaitu pada harga 3136, dan low-nya ada di 3016. Dan juga pada hari Senin itu terjadi pada tanggal 7 April, itu high-nya itu ada di 100, high low ada di 100 pips ya, 1000 pips ya. Itu ada di harga di 3055 sampai dengan 32956 ya. Dan seterusnya, dan hari Senin Selasa juga ada pergerakan 500 pips ya. Dan kalian bisa lihat sendiri. Dan lalu ini perkiraan saya yang range yang besar ya. Dan saya sudah mengatakan ini pada high-nya ada di 3068 sampai dengan 3073 ya. Dan besar kemungkinan jangan-jangan ini
tercapai ini ya. Saya sudah menggarisbawahi di 3080 dan low-nya itu tidak tercapai ya, dia langsung naik. Itu low-nya hanya tektokan mentalan di 3043 ya. Lalu ini perkiraan saya yang normatif ya, dimana high-nya ada di 3035 sampai dengan 38, itu pun lewat ya. Dan saya berasumsi di 3020 pada jam 19 itu harga akan naik ya. Memang betul itu harganya naik, dan ini low-nya itu tidak tercapai semua ya. Jadi yang benar rally on high atau buy on stop ya. Dan ini adalah purchasing saya, di mana saya sudah buy yang tadi saya keluarkan di 3062 ya. Semuanya saya keluarkan semua, karena saya nggak mau tunggu pada bursa Amerika. Saya hanya sisain satu aja. Kalau banyak-banyak pair kayak begini, nanti kita susah untuk melepasnya. Dan kita tahu kemarin juga ada Jerome Powell akan bertestimoni ya. Makanya saya ini ya, saya ulangin, dimana itu ada sisa banyak 2 ya. Lalu saya masukin sell. Saya kira saya mau mencuri ya. Begitu curi, market buka, saya ambil profit. Dan ini pada sore harinya itu ada masalah Cina ya. Jadi Bank Sentral BOC ya, PBOC ya, menyuruhkan itu pada yang kasih pinjam stop pembelian itu ke US dollar. Dan ini adalah isinya ya. Jadi diminta disuarakan jangan memakai dolar. Dan saya kurang paham ini ya. Bisa kalian baca pelan-pelan ya. Dan nanti bisa di-reply oleh kalian ya. Dan ini masalah perbankan yang sangat-sangat rumit dan saya kurang paham ini. Intinya Cina menyuruhkan segala transaksi ya tidak usah memakai US dollar lagi dan menolak US dollar. Makanya semenjak ini diluncurkan, itu harga emasnya naik, US dollarnya langsung melemah. Nah ini intinya, garis besarnya. Ya. Dan tadi sudah diketahui saya ada buy 2 kali dan sell 1 kali. Dan ini yang sell punya saya lepas karena saya lihat udah nggak benar. Ya ambil untung sedikit ya. Sisa sepasang, dan ini jumlahnya semua profit semua. Dan sisa ini buy 1 sell 1. Akhirnya saya take profit yang sell punya ya. Lumayan, ada sekitar 50 pips. Saya berbalik, ada 2 baris lagi buy ya. Saya ulangin ya, sell di 63, take profitnya di 56. Lumayan 70 pips. Saya cuman istilahnya ini hanya mencuri aja. Dan itu tadi sudah terjadi, ada berbalik buy lagi, saya buy lagi. Nah akhirnya di 77 saya lepas ya. Saya pasang stop loss.
buy lagi 0,5 dengan stop loss. Take profit lagi. Yang buy pun saya diamkan. Malah berbalik saya lagi. Nah ini sisa ini itu kena jemput stop loss. Akhirnya saya berbalik buy lagi karena deras sekali. Dan kita juga tahu ya, sudah 2 hari jam 11 itu langsung terjun ke bawah, lalu nggak ada baliknya. Nah ini kemarin terbalik, dia terjun ke bawah, balik lagi naik. Akhirnya saya berbalik buy, saya pasang stop loss. Memang banyak, tapi dengan stop loss. Itu ada stop loss, sisa buy 2 baris, sisa lagi 1, saya diamkan aja. Dan ini hasilnya lumayan, yang tadi loss punya ke cover semua. Dan ini pada saat jam 11 ini ada satu berita ya, harga emas ini naik ya, itu disebabkan oleh perang tarif ya, yang memanas ya. Nah, itu. Dan kita bisa urai satu-satu ini di sini. Sore hari itu Cina membalas dengan tarif 84% untuk barang-barang di Amerika. Terus ini Fed meeting nanti jam 1 ya, udah ketahuan nanti semalam. Dan harga emas tahun ini sudah naik $400 per troy ounce ya. Dan ini emas naik 3% pada hari Rabu kemarin ya. Itu signifikan sekali. Oke, dan ini nggak ada, masih biasa aja. Sepertinya ini akan memberatkan inflasi. Kalau dugaan saya bukan inflasi sebetulnya. Dugaan saya secara tidak langsung Amerika sudah mendevaluasi dia punya uangnya. Jadi untuk apa menurunkan suku bunganya dengan ini inflasi yang tinggi? Langsung aja dia naikin harganya dengan tarif, otomatis barang-barangnya naik. Dugaan saya sih ke sana. Ya. Nah, ini disinggung lagi 3167 ya. Oke. Dan tadi sudah diketahui saya ada buy 1, sell 1. Ya. Dan ini posisinya itu turun deras sekali. Saya kira ini ada apa? Ada intervensi dan ada muncul isu intervensi ya. Malah saya punya buy, saya langsung locking di sell punya di 3068. Ya. Akhirnya kan sell punya bisa profit juga. Nah, saya take profit kan lumayan. Berbalik buy lagi. Ya, saya ulangi tuh. Posisi saya sell di jam 00.27 ya. Karena dia derasnya turun, saya ambil sell. Lumayan. 20 pips. Kan cepet lumayan. Take profit di 0036. Sedangkan saya masuk di 27 hanya 10 menit.
Akhirnya kan turun deras itu. Nah, saya perkirakan saya intervensi, saya locking semua lagi tuh semua. Ulangin ya. Ya. Jadi posisi saya seperti ini. Pasti kalian bingung, apa yang mau saya lakukan. Tapi nyatanya biru semua saya. Ulangin ya. Bye-bye sell-sell ya. Oke. Sell punya saya keluarkan. Jadi buy sell. Semuanya profit semua. Dan ini sisa posisi saya balik lagi. Sampai sekarang saya masih nahan itu. Ya, dan ini ada satu berita penutupan ya. Jadi di akhir penutupan harga emas, ini beritanya. Jadi rupanya tadi bukan intervensi menyebabkan harga US dollar naik, harga emasnya turun. Jadi Presiden Amerika mengumumkan ya, itu untuk partner atau bagaimana ada sebagian negara itu hanya diberlakukan 3 bulan yang akan datang, 90 hari yang akan datang. Jadi ada penundaan. Dan dugaan kita pasti ke Eropa, dan sedangkan untuk Cina dilibas lagi dengan ada tarif dinaikkan lagi menjadi 125. Dan ini kemungkinan make sense itu Fed itu ya, kemungkinan inflasi akan lebih tinggi ya. Lalu harga emas so far sudah naik $400 pada tahun ini ya. Udah 4 bulan ini. Ya, dan ini diuraikan. Ya, yang alinea yang di bawah, Trump itu mengizinkan sebagian negara itu untuk menunda tarifnya 90 hari atau 3 bulan yang akan datang, sedangkan untuk Cina dinaikkan lagi menjadi yang terbesar sebanyak 125%. Oke. Masih dengan analis emasnya. Oke. Dan saya ada bye-bye. Tadi udah kelihatan ya. Dan ini saya penarikan uang WD ya. Tadi pagi saya keluarkan semua apa yang saya sudah masuk, dan saya sudah mengatakan ini bank sentral beli emas, sedangkan ini investor menjual emas. Ya, 2 kali. Ini yang ketiga kali. Ini keempat kali. Dan ini ada berita yang untuk hari ini pagi ya. Itu pada jam 10.45 ya. Ya, jadinya emas naik akibat
Presiden Amerika Trump itu menaikkan tarif di Cina untuk barang-barang di Cina ya. Dan ini ada analis mengatakan 3.200 sudah di depan mata ataupun akhir bulan ya. So far tahun 2025 ini emas sudah naik 18%, dan kita akan menunggu data CPI hari ini dan PPI besok ya. Dan ini diuraikan kembali untuk negara tertentu 90 hari berlakunya ya tarif yang terbaru, sedangkan Cina on schedule ya. Maaf. Ya. Itu dari kemarin 104 menjadi 125 diakibatkan karena Cina naikkan tarif juga untuk barang-barang Amerika menjadi 80 sekian persen ya. Dibalas lagi jadi 125%. Ya, so far ini udah kelihatan akhir bulan bisa mencapai 3.200 ya, katanya analis ya. Dan kita masih akan menunggu data untuk nanti malam. Jadi nanti malam ada datanya apa, yang pasti kita ketahui udah pasti ini CPI ya. Dan perlu diperhatikan ini CPI-nya tinggi sekali ya. Core juga tinggi ya. Dia punya yearly punya lumayan ya. CPI punya yearly punya lumayan ya. Jadi yang jelek punya per bulan 02 berbanding 04, 02 berbanding 03. Lalu 28, 26, 31, 31 ya. Jadi kalau dilihat data CPI ini harga emasnya ini ya. Kalau saya memperkirakan itu pasti akan naik dulu baru turun. Begitu data keluar, naik baru turun kalau dilihat data ini. Dan lalu ini ada jobless claim ya, udah pasti tahu. Dan satu lagi yang paling utama yang harus super ekstra hati-hati di sini yaitu Fed Governor Bowman akan testimoni juga ya, yaitu pada pukul 21 WIB ya. Dan sudah tahu umumnya secara garis besar umumnya dia selalu menyuarakan US dollar naik, harga emas menjadi turun. Dia selalu mengidolakan US dollar. Itu sudah bukan rahasia umum lagi. Jadi di sana pada jam 21 perlu ekstra hati-hati ya, tapi ya sekitar jam 9 kurang kita udah mesti clear kita punya posisi. Dan tidak lupa ini adalah perkiraan saya. Dan ini kita lihat ini garis-garis putihnya kita sudah dilewatin juga ya. Dan kita akan memulai dengan yang baru untuk esok ya. Kita akan coba di sini ya, sepertinya. Ya, 075. Dan saya akan geser lagi ya. Oke, dan kita bisa ambil fotonya ya.
ambil 3 kali karena ada sedikit penjelasan ya. Dan ini bisa lihat sekarang jam menunjukkan pada pukul 12.33 ya waktu Jakarta, yaitu pada tanggal 10 April ya. Dan kita bisa mulai ya. Ini kita bicara dengan range yang besar dulu ya. Range yang besar itu ya, saya memperkirakan itu harganya ada di angka 3158 sampai dengan 63 ya. Tapi di garis putihnya ini saya hanya dikasih 54 ya, 54 ya. Itu untuk kode aja buat saya. Jadi harus dicermati ya, itu di angka di sana. Dan kita juga sudah ketahui ATH-nya ya. ATH-nya di 3167. Dan saya sarankan apabila pukul 19.30 saat CPI dia keluar, kalau dia bisa memecahkan ini ATH, itu pasti tidak banyak. Itu pasti ada di kisaran di kisaran di 3173. Tapi kalau dia nggak capai di CPI-nya di sana, dia pasti akan berbalik dan kemungkinan range yang besar dia akan dituju ya. Itu 3098 dan tidak terlepas kemungkinan di 3065. Dan ini memang jauh sekali, tapi alangkah baiknya kita jaga-jaga. Tapi ini sepertinya juga susah juga ya, tapi kita juga jaga. Yang saya khawatirkan itu testimoni dari Fed Governor Bowman ini. Dan lalu kita akan lihat yang secara normal ya. Kalau secara normal saya lihat itu bisa di 3143 sampai dengan di 53 ya. Low-nya ada di 3090 sampai dengan 88. Dan ini nggak mungkin siang atau ini pasti malam sekitar di jam 21 ke atas ya angka ini. Kalaupun nggak ada ya nggak ada. Dan ini range-nya besar dan stopnya juga pasti besar pula. Dan kita akan memerlukan biaya yang besar. Kalau untuk penghematan, saya sarankan ya, carilah angka-angka untuk di mana letaknya kita untuk membeli atau buy. Di mana trennya akan naik. Mungkin mereka memperkirakan 3.200. Dan jangan lupa kemarin weekly punya range saya memperkirakan di 3150 sampai dengan di 2850. Dan ini sudah terjadi di angka 2950. Sepertinya ada salah hitung atau bagaimana ya. Ini ada selisih kurang lebih 100 US dollar. Kalau memang ada salah atau selisih, kita tambahkan aja di sini 3250. Apakah benar bisa sampai di sini? Ini yang jadi jadi pertanyaan. Jadi jelas ya ini ya semua. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing-nya. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat sebelum kalian mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali esok hari pada hari Jumat 11 April 2025. Salam cuan dan always profit. Terima kasih.